Shalom Bapak Ibu yang baik dan yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, salam jumpa kembali oleh sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan. Terlebih khusus di masa-masa Advent ini, mari bersama-sama dengan kerinduan menyambut kedatangannya, dengan terus membaca dan merenungkan firman-Nya. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan yang agung, kami datang mengucap syukur buat kasih sayang-Mu, buat kuasa-Mu dan kisah-kisah tentang Engkau yang terdapat dalam kitab suci-Mu, yang dengan urapan Roh Kudus kami dimampukan untuk membaca, mengerti dan melakukannya, terkhusus menantikan Dikau dengan benar. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita mengatakan sambut kedatangannya. Diambil dari Lukas pasal 1 ayat 76 hingga ayatnya yang ke-77 yang mengatakan, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Saudaraku yang baik, Allah yang penuh kasih sesungguhnya merancangkan keselamatan itu bagi manusia. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang sistematis. Sebelum kedatangan hari Tuhan yang dahsyat itu, Allah mempersiapkan umat manusia melalui kedatangan dan pemberitaan Yohanes Pembaptis. Tujuannya agar manusia dapat menyambut kedatangannya dan mengenal karya penebusan Allah secara lebih kondusif. Melalui nubuat yang disampaikan oleh Zakaria, terlihat jelas bagaimana pola kerja Allah dalam melawat dan menyelamatkan umatnya. Kita baca dalam ayat 76 sampai 77 yang mengatakan, dengan engkau anakku akan diselamatkan dan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Melalui kedatangan dan peran Yohanes Pembaptis, Allah mempersiapkan kita umatnya agar memperoleh pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Karya keselamatan Allah merupakan wujud dari perencanaan ilahi yang matang, yang secara berkesinambungan, yang utuh. Seluruh perencanaan Allah tersebut sepenuhnya didasari oleh kuasa kasih dan pengampunannya. Dengan demikian, tatkala Allah akan datang kelak untuk menghakimi bumi dan seluruh alam secara tiba-tiba dan dahsyat, tindakan Allah tersebut bukanlah tindakan yang sewenang-wenang, karena oleh firman-Nya, oleh para nabi-nabi telah memberitahukan hal itu terlebih dahulu. Dalam menyikapi rencana tindakan Allah yang kelak akan menghakimi umat manusia, tanpa terkecuali harus menyucikan diri dan merespon dengan hidup kudus dan benar di hadapannya. Dengan demikian, di masa-masa penantian ini, masa-masa di mana kita hidup dalam sebuah integritas, hidup menyatu dengan kata dan perbuatan, dan memperjuangkan hidup yang kudus, bahkan hidup dalam perspektif kekekalan. Segala sesuatu yang kita kerjakan merupakan wujud dari penantian kita akan kedatangan dari Yesus Kristus sebagai Hakim yang agung. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami dan menyayangi kami. Engkau merancangkan keselamatan itu bukan rancangan yang tiba-tiba, melainkan sebuah rancangan keselamatan yang utuh, yang kontinu, yang sistematis. Dengan demikian, kedatangan Tuhan yang akan datang nanti secara tiba-tiba membuat kami tidak lagi dalam keadaan yang tidak siap, bahkan kami dapat menyambutnya secara kondusif, baik itu sebagai pribadi, dalam keluarga, rumah tangga, anak-anak dan cucu kami, juga di tempat di mana kami bekerja. Sesungguhnya itu menjadi bahagian dari penantian kami, sehingga kekudusan itu
menjadi sesuatu yang terus kami perjuangkan. Hidup kami hidup dalam pola kekekalan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyayangi kami setiap hari, memberikan kami hikmat, mengaturkan kesehatan, menambahkan sukacita, kebahagiaan bersama keluarga, dan juga bahagia walau kami jauh dari orang tua. Dan kami percaya bahwa orang tua kami pun dalam usia lanjut juga tetap menikmati kebahagiaan dan juga hidupnya dalam perspektif dan pola hidup kekal. Hingga malam ini, bila nanti kami beristirahat, itu pun juga bahagian dari mana kami tetap hidup, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan meyakini bahwa berkat Tuhan pun tetap kami alami dalam situasi dan dalam keadaan apapun, juga bila kami beristirahat. Dan karena itu, mari datang kepada Tuhan, buka hati, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.